Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah Masjidul Islam yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan Syekh Muhammad Ali Khatib. Beliau adalah qori internasional dari Mesir dan beliau juga pemegang sanad generasi ke-28 dari Rasulullah. Pada malam ini beliau akan mengajarkan kepada kita semua tentang baca surat Al-Fatihah yang baik, benar, supaya sholat kita nanti tidak sia-sia, karena Al-Fatihah merupakan rukun wajib ibadah sholat. Bapak Ibu, nanti di akhir acara barangkali ada yang ingin menguji baca surat Al-Fatihah, diberi kesempatan oleh Syekh Muhammad Al-Habib, dan jika dinyatakan lulus, insya Allah nanti akan diberikan ijazah. Demikian kepada Syekh Muhammad Al-Habib, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita malam ini benarkan bacaan kita dalam surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah? Tadi beliau sampaikan kalau Al-Fatihah rukun dalam salat kita. Betul, salat kita tidak sah kalau kita punya salah yang besar yang bisa rubahkan makna. Nanti insyaallah saya akan jelaskan bagaimana atau kapan saja kita punya salah yang bisa rusakkan salat kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, artinya salatnya tidak sah. Liman lam yaqra', untuk barang siapa bi Fatihatil Kitab, barang siapa yang tidak baca surat Al-Fatihah. Kata ulama, artinya kalau kita ada satu salah yang besar yang atas nama lahn jali. Lahn jali itu salah yang besar yang bisa rubahkan makna, berarti salat kita tidak sah kalau kita tidak benarkan bacaan kita. Kita tidak berusaha semampunya, karena Allah akan lihat usaha kita. Jangan bilang saya sudah berusaha, saya sudah ikut kajian tahsin, tapi masih susah, masih banyak salah, makhrajnya tidak betul. Apakah sudah berusaha semampunya atau belum? Allah akan tanya. Allah akan tanya antum, apakah betul sudah berusaha semampunya atau habisin waktunya scroll. Kita gak bisa bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari kiamat kita datang, salat kita tidak sah, gak bisa bilang ya Allah saya sudah berusaha. Gak bisa bohong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita punya waktu, banyak waktu yang kosong. Tidur, main sosial media, bangun main sosial media, scroll video banyak, habisin waktu beberapa jam setiap hari untuk video-video yang tidak bermanfaat, hanya untuk habisin waktu.
biar kita ketawa, lucu aja. Tapi kalau untuk Al-Quran, gak ada waktu, malas, ngantuk. Makanya kita harus mulai insyaAllah malam ini di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus janji, kita harus istiqamah, konsisten hidup bersama Al-Quran. Kasih waktu yang cukup untuk Al-Quran, wabil khusus untuk benarkan surat Al-Fatihah. Ya. Dalam Al-Quran, kalau kita ada salah itu ada dua macam. Ada yang namanya lahnun jali. Kalau bahasa Arab lahnun itu ada dua makna. Lahn itu irama atau salah. Ya, tapi yang maksud saya sekarang itu salah. Lahnun jali, salah yang jelas. Bagaimana jelas? Kalau saya misalnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jelas gak? Semuanya sudah tahu ini salah. Kenapa? Karena saya baca dengan kasrah. Walaupun orangnya bukan ahli tajwid, gak ada ilmu Quran, tapi masih tahu, masih faham, tahu ini ada salah. Ya, itu namanya lahnun jali. Yang kedua namanya lahnun khafi. Apa itu lahnun khafi? Salah yang tidak jelas, tidak nampak. Kalau ada salah, misalnya gunnahnya kurang, madnya kurang, 3 harakat saja, atau tebalnya tidak sempurna, harakatnya tidak sempurna, ini salah tidak jelas. Hanya jelas untuk orang yang ahli ilmu tajwid. Ya, berarti ada dua macam. Kalau kita punya salah yang besar, macam pertama dalam surat Al-Fatihah, dalam salat kita, salah yang besar yang bisa rubahkan makna, kata ulama-ulama kita, salat kita tidak sah. Coba kita lihat ya, kita gak punya salah gak yang bisa rubahkan makna. Kalau kita baca khairil maghdubi, khairi, ada yang baca gak khairi pakai kha? Ada kan? Maknanya sudah berubah. Kenapa kita masih tenang kalau salat kita sah? Salat kita tidak sah. Kalau kita baca khairil maghdubi, kalau kita baca yaumiddin pakai ta. Yaumiddin itu seperti wattini wazaitun. Yaumiddin hari buah. Buah namanya tin. Yaumiddin pakai dal hari kiamat. Berarti kita sekarang punya musibah. Sayang banget, sudah misalnya berumur sampai 50 tahun sekarang, 60 tahun, gak ada satu kali salat sah. Semuanya tidak sah. Kenapa? Karena kita tidak berusaha. Tapi kalau kita memang betul sudah berusaha semampunya, tapi belum bisa, sudah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi kita harus tetap belajar latihan sampai mati. Biar kita tidak berdosa yang besar, biar Allah terima atau kabulkan salat kita. Walaupun kita ada salah besar, syaratnya kita tetap berusaha sampai mati, karena Allah akan lihat usaha kita. Ya, kalau lahnun jali, salah yang besar itu ada 4 macam. Yang pertama, kalau kita ganti huruf seperti tadi, yaumiddin atau khairil maghdubi atau alhamdulillahi, alhamdu baki ha, atau amta baki a, baki hamzah bukan baki ain. Ya, berarti ganti huruf, itu yang pertama. Itu termasuk salah yang besar. Yang kedua, ganti harakatnya. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Contoh, yang betul itu an'amta. Berarti ini juga termasuk lahnun jali, salah yang jelas, yang besar. Yang ketiga, kalau ada huruf bertasydid dibaca dengan takhfif, seperti iyyaka. Yang betul apa? Iyyaka. Atau huruf takhfif, bertakhfif, tidak ada tasydid tapi kita tambah tasydid. Ya, kebalik. Berarti yang ketiga itu kita ganti huruf bertasydid jadi takhfif atau takhfif jadi bertasydid. Yang keempat, yang terakhir, kalau ada huruf panjang dibaca pendek, atau pendek dibaca panjang seperti na'budu wa iyyaka. Dalnya pendek, tidak boleh dibaca panjang, berarti itu 4 macam. Ada ulama tambah lagi, kalau kita ada waqaf atau ibtida yang jili, ini juga termasuk lahnun jali, salah yang besar. Seperti saya kasih contoh, ada orang baca innallaha la yastahyi dan waqaf. Allah tidak punya malu. Astaghfirullah. Atau ada yang baca fa'lam annahu la ilaha dan waqaf.
Tidak ada Tuhan. Nah, ini juga lah menjadi, dan orangnya kalau sengaja keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Berarti kalau kita punya salah yang besar dalam surat Al-Fatihah, ulama itu ada dua mazhab. Ada bilang kalau salah besar walaupun tidak ubahkan makna, salat kita sudah tidak sah. Tapi ada yang lebih lembut ya. Mazhab lebih lembut itu bilang apa? Kalau salahnya besar dan merubahkan makna, salat kita tidak sah. Tapi kalau maknanya masih sama, masih aman. Tapi termasuk juga dosa. Dosa kenapa? Karena kita tidak kasih waktu untuk Al-Quran. Nah, kita harus muhasabah diri sendiri. Setiap hari, coba sekarang setiap HP kita bisa masuk setting, masuk setiap aplikasi, kita bisa tahu, kita kasih waktu beberapa menit atau beberapa jam. Dan kita hitung setiap hari. WhatsApp berapa jam? Ya. Facebook, TikTok, Instagram, pasti mungkin 10 jam satu hari. Coba kita hitung untuk Al-Quran, belajar Al-Quran, tahsin Al-Quran, kasih beberapa jam. Semoga sampai 1 jam. Ya, makanya kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk akhir zaman. Sekarang tanda-tanda kiamat ada satunya sangat seram, yaitu waktunya semakin pendek. Pasti bapak-bapak yang salat Jumat pasti terasa. Baru salat Jumat, rasanya semalam saya salat Jumat. Betul gak? Gak ada barakah lagi. Gak ada barakah lagi. Makanya jangan habisin waktu kita yang memang sudah ada, gak ada barakah. Habisin untuk yang tidak bermanfaat. Tiba-tiba datang kematian, kita menyesal. Ya. InsyaAllah kita langsung mulai. InsyaAllah kita langsung mulai tahsin surat Al-Fatihah. Caranya bagaimana? Saya akan baca surat Al-Fatihah 1 kali, ya. Saya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, selesai semuanya ikut. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya ikut ya. Setelah ini saya akan jelaskan tentang salah-salah yang banyak tidak sadar dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin ada yang bilang, kenapa Syekh berhenti 'alaihim? Pernah dengar? Gak boleh. Sebelum kita mulai ya, ini juga termasuk salah-salah yang mungkin banyak tidak sadar. Masalah 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 'Alaihim pertama. Apakah kita boleh waqaf atau tidak boleh? Kita pernah dengar banyak yang bilang tidak boleh sampai ada yang bilang haram. Ya. Ini salah, boleh. Boleh kita waqaf siratal ladzina an'amta 'alaihim
Karena menurut ulama waqaf, waqtida seperti Al-Imam Al-Ashmuni, Abu Amr Ad-Dani, menurut mereka namanya waqaf hasan. Hasan itu bagus. Ya. Masalahnya mulai ghairil maghdubi alaihim, lebih sempurna kita satu nafas kalau bisa. Ya, kenapa? Karena ada hubungan. Tapi apakah kalau kita mulai ghairi ini haram? Bukan. Tapi kurang sempurna. Kalau kita mulai ghairil maghdubi alaihim, kurang sempurna. Kalau punya nafas panjang, lebih bagus, lebih sempurna satu nafas karena maknanya ada hubungan. Ya. Kita insyaallah mulai dari at-ta'awudz. Walaupun ta'awudz itu bukan ayat, tapi kita tetap benarkan at-ta'awudz. A'udzu billahi, jangan baca a'udzu, jangan tebalkan hamzah dan ain dan dzal. Banyak yang baca a'udzu, salah. A'udzu. Semuanya tipis. Kemudian jangan baca a'udzu. Dua-duanya hamzah. Yang pertama hamzah, yang kedua ain. Harus mengalir. Ainnya a'u, bukan a'u. A'udzu. Satu lagi, jangan tarik bibir sebelum huruf dzal. Banyak yang baca a'udzu billahi, salah. Kita tetap munyung a'udzu. Ya. Ya. Terus jangan baca a'udzu, bukan zai. Bukan zai. Ya, kenapa ketawa kalau saya bilang munyung? Bahasa Jawa apa? Munyung. Ya. Ya. Kita harus keluarkan ujung lidah biar tidak menjadi huruf zai. Ini huruf zal, bukan zai. A'udzu. Kemudian kita harus kayak ada kaidah. Kaidah itu insyaallah kita ikut kaidah itu sampai akhir Al-Qur'an, yaitu apa? Kita jelaskan harakat-harakat sesuai menghijab. Karena kita kalau misalnya bilang ba kasrah bi, tapi kalau kita mau baca Al-Qur'an a'udzu billahi jadi b. Ini masalah ya, kita harus hati-hati. Jangan baca a'udzu billahi. Ya, ini bukan kasrah, ini imalah. Tahu gak imalah? Imalah itu hanya ada satu aja dalam Al-Quran untuk Hafs an Asim, yaitu majriha wa mursaha. Tapi tidak boleh semua kasrah dibaca imalah, gak boleh. Ya, a'udzu billahi. Kita harus sempurnakan kasrah-kasrah kita. Caranya bagaimana? Kita naikin tengah lidah. Bukan B tapi B. Naikin tengah lidah. Billahi bukan billahi. Jangan terlalu panjangkan mad tabi'i. Jangan billahi. Banyak yang baca seperti itu. A'udzu billahi minasyaitani. Mad tabi'i itu apa itu mad tabi'i? Yang tidak katamu setelah niat. Tidak katamu hamz atau sukun. Setiap huruf mad yang tidak bertemu hamz dan sukun setelah niat, itu namanya mad tabi'i, tidak boleh lebih dari 2 harakat. Berarti billahi bukan billahi. Yang betul itu billahi. Sama juga syaitani. Kenapa? Setelah huruf mad tidak ada hamz, tidak ada sukun. Billahi ha kasrah, syaitani nun kasrah. Gak ada hamz, gak ada sukun. 2 harakat saja. Minasyai, jangan baca minasyai, tipis ya. Minasyai. Jangan baca juga minassai. Banyak yang baca pakai huruf sin, ganti shinnya jadi sin. Bukan minassai tapi minasyaitani. Kemudian banyak yang baca minasyaitani. Masih ada waktu kan? Kita belum selesai ta'awudz ya. Minasyaitani, jangan baca yaknya dengan mantul. Apa itu mantul? Pada bahasa tajwid itu qalqalah. Qalqalah. Huruf qalqalah itu berapa huruf? 5. Kita pakai bahasa Indonesia baju di toko. Ya. Apakah termasuk huruf ya? Tidak. Berarti kita enggak boleh dibaca minasyaitani, bukan syai', tapi minasyaitan. Apa itu qalqalah? Kalau kita misalnya baca al-falaq atau ahad, qalqalah itu lidah kita kalau sudah di makhraj hurufnya, kita buru-buru tarik lidahnya. Berarti tidak ditahan. Langsung tarik. Ahad itu qalqalahnya. Makanya kalau kita baca syai', ini juga qalqalah, salah. Terus bagaimana caranya biar tidak mantul? Kita harus baca dengan mengalir, suaranya jalan, karena huruf ya itu termasuk huruf lin dan huruf rakhawah. Suaranya harus jalan. Dan kita tidak boleh buru-buru tarik lidahnya.
sampai masuk ta. Syaita. Jangan baca syaita, tapi syaita, ya. Huruf ta itu termasuk huruf yang harus tebalnya sangat kuat. Apalagi datang di posisi fathah, setelahnya ada mad bil alif, itu tingkat yang paling tinggi tebalnya. Dan ada sifat itbaq, ya. Syaita bukan syaita, bukan ta, tapi po. Jangan monyong, jangan pakai po, salah. Syaita, to bukan to. Nirra, jangan baca nirra. Banyak yang mulai ra-nya tipis. Alasannya apa? Karena sebelumnya ada kasrah. Salah. Kalau ra-nya sukun, sebelumnya ada kasrah betul, tipis kayak Fir'aun. Tapi kalau ra-nya tasydid bil fathi, nirra, walaupun sebelumnya ada kasrah, kita harus mulai ra-nya tebal. Nirra bukan nirra. Dan hati-hati huruf ra itu kalau datang di posisi tasydid, jangan terlalu bergetar, jangan nirra, salah. Nirra, ya. Kata ulama tajwid, wa akhfi takriran idza tushaddadu. Dan kita harus samarkan, ya, sifatut takrir. Memang ada sifat takrir bergetar, tapi kata ulama tajwid kita harus samarkan sifatnya kalau datang di posisi tasydid. Nirrajim, jangan baca nirrajim, bukan ci, bukan huruf c. Kalau dalam bahasa Arab tidak ada huruf c, tapi ada huruf jim. Makhrajnya sama, tapi sifatnya beda. Kalau c dengan jim satu makhraj, tapi kalau jim itu sifatnya jahar, kalau c sifatnya hamas, ya. Nirrajim. Ayolah kita baca at-ta'awudz bersama, saya baca dan semuanya harus ikut setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismi, jangan lupa, bukan bismi, tapi bismi. Sempurnakan kasrah dengan naikin tengah lidah. Tidak susah insyaallah, naikin tengah lidah. Bismi. Kasih hak huruf sin, ada sifat rakhawa, harus mengalir. Jangan bismi. Kalau kita tidak kasih haknya jadi mantul juga. Bismillahi, lafzul jalalah tipis karena sebelumnya ada kasrah. Kemudian enggak boleh terlalu panjang, ini juga mad tabi'i. Bismillahi, bukan lahi. Ra-nya langsung tebal. Hirra. Ya, hirrahmani. Banyak yang baca hirrahmani. Ar-Rahim, ganti huruf ha dengan huruf ha. Ya, kenapa? Karena memang makhrajnya dekat. Kalau ha itu keluar dari tengah tenggorokan, kalau ha dari bawah tenggorokan. Kalau kita ganti ha dengan ha, menurut ulama itu yang ambil mazhab yang keras, salat kita tidak sah. Kalau baca Ar-Rahmanir Rahim, salat kita tidak sah karena ini termasuk lahnun jali, salah yang jelas yang besar. Tapi ulama yang bilang tidak ganti makna, tidak ubahkan makna, masih aman. Tapi kita berdosa ini kalau kita tidak berusaha. Bismillahirrahmani, bukan Ar-Rahmani. Ar-Rahmani, mad tabi'i hanya 2 harakat, jangan Ar-Rahmani, hanya 2 harakat. Nirrahim, jangan lupa ra-nya langsung tebal. Nirra, dan jangan monyong, jangan baca nirra, salah, bukan niru, tapi nirra. Setiap huruf bertasydid itu 2 huruf. Kalau kita ketemu huruf bertasydid berarti 2 huruf. Kita selesai sukun dulu, nir, ya, kemudian fathahnya ra, nirra, ya, jangan jangan pakai dom, ya, nirrahim, ya, bukan nirrahim. Kita baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, di sini ada 2 salah. Yang pertama ada yang baca alhamdu. Lamnya mantul. Bukan ala. Tapi alhamdu. Dan tadi saya sudah sampaikan bagaimana caranya biar huruf-huruf tidak mantul. Kita harus mengalir karena bersifat bainiyah atau tawassut.
Kemudian jangan tarik lidah, bukan alla, tapi al. Kita tahan lidahnya di makhraj lam. Barusan masuk ha. Al-ha, bukan al-ha. Ya. Yang kedua, jangan baca alhamdu, bukan ha tapi ha. Alhamdu. Lamnya bersifat bainiyah, harus mengalir. Mim juga sama bersifat bainiyah, harus mengalir juga. Bukan alhamdu, jangan buru-buru. Alhamdu. Lam dan mim suaranya harus jalan. Kalau orang Jawa pakai alhamdu, pakai ta. Betul kan? Pakai ta. Yang betul itu alhamdu, du, bukan tu. Du. Alhamdu. Jelaskan dhammahnya bukan do, tapi du. Bukan do, tapi du. Alhamdulillahi, bukan lillahi. Bukan lillahi, tapi lillahi. Naikin tengah lidah biar kasrahnya sempurna. Lillahi rabbil. Jangan baca rabbil. Banyak yang baca rabbil. Salahnya di mana? Salahnya pakai huruf P. Kalau dalam bahasa Arab gak ada P, tapi ada huruful ba. Makhrajnya sama, P dengan ba, tapi sifatnya beda. Kalau P itu bersifat hams, ya, tidak ada gataran. Tapi kalau ba sifatnya jahar. Kenapa ada gataran kalau kita baca huruf jahar? Karena kita punya dua pita suara. Ya, saya jelaskan untuk semuanya. Kita tahu ada sifat hams, fahathahu syakhsun, sakat hurufnya, dan ada sifat jahar. Ya, silakan fokus semuanya. Kalau hams, kita dua pita suara kita itu terlalu jauh, tidak dekat. Udaranya keluar atau nafasnya keluar, tidak ada gataran. Karena jalannya lancar. Makanya gak ada gataran. Kalau kita mau tes f, huruf fa, f. Coba panjangkan fa-nya, f. Ada gataran gak? Gak ada gataran. Coba kalau zai, az. Coba pegang. Az. Ada gataran gak? Kenapa dengan jahar itu ada gataran? Karena dua pita suara itu terlalu dekat. Waktu nafasnya keluar, buat gataran. Seperti kita punya balon, isi angin, ya. Waktu anginnya mau lepas, kita tarik. Ada suara gak? Ada kan? Itu gataran. Itu sama. Seperti jahar. Dua pita suara dekat, nafasnya mau keluar, tapi jalannya agak lancar. Sempit. Buat gataran. Tapi waktu kita baca huruf hams, kayak sin, ath, shin, ash, gak ada apa-apa. Ash gak ada. Kenapa? Karena dua pita suara sangat jauh. Nafasnya lancar. Sudah jelas ya? Makanya kalau kita baca rabbil, kita baca baknya tapi dengan sifat hams. Yang betul apa? Rabbil. Harus ada gataran. Rabbil. Ya. Alhamdulillahi rabbil, jelaskan kasrat ba. Bil'a, jangan bil'a. Jangan mantulkan lamnya, bukan bila. Bil'a. Huruf ain itu huruf yang paling susah di Indonesia. Ain. Huruf ain, huruf yang paling susah. Ada yang baca rabbil a. Ada yang baca pakai hamzah, ganti huruf ain dengan hamzah. Ini salah besar juga ya. Bil a. Ada yang baca rabbil a, tebal. Salah juga karena huruf ain huruf tipis. A, bil a. Ada yang baca dari hidung rabbil a, salah juga. Orang Jawa rabbilnya, salah juga. Ya, berarti ada 4 macam. Yang betul itu mana? Rabbil a. Kalau campur sama hidung salah. Kalau campur sama hidung salah. Kalau ganti dengan hamzah salah. Kalau tebal salah. Kalau pakai lahjat Jawa salah. Ya, bukannya tapi a, rabbil a, bil alamin. Kemudian jangan baca al-alamin, langsung tutup bibir. Setelah huruf nun mati, kita kalau langsung tutup bibir, sebelum suara nun selesai atau habis, jadi mim. Al-alamin. Salah. Yang betul apa? Al-alamin. Selesaikan dulu suaranya, suara huruf nun, barusan kalau mau tutup, silakan. Ayo kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmani, jangan baca Allah, bukan O.
huruf hamzah atau huruf alif, huruf tipis. Ar-ra. Kenapa jadi ar-ra? Karena mungkin kita kurang latihan. Kita gak bisa pindah dari huruf tipis ke huruf tebal karena ra-nya tebal. Kalau kita kurang latihan, susah banget kalau kemudian ra, susah. Makanya semuanya tebal aja, ya. Tapi kalau kita latihan, kita setiap hari bersama Al-Quran, kasih waktu, insya Allah tidak akan keras lagi mulutnya. Mudah. Ar-ra bukan ar-ra. Ar-ra. Ar-ra bukan ar-ra. Ar-rahmani. Setelah ra tebal, ketemu hak tipis lagi. Ya, kita mau fasih, mau bentar, kita setiap hari latihan. Walaupun 1 jam. Jangan baca ar-rahmani, semuanya tebal. A sama ra sama ha, gak bisa. A tipis, ra tebal, ha tipis lagi. Ar-rahmani. Ar-rahmani. Jangan terlalu panjangkan mimnya, bukan mani. 2 harakat saja. Manirra. Nirra. Sudah saya jelaskan tadi. Nirrahim. Jangan lupa juga ini pakai huruf ha, bukan pakai ha. Kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki. Jangan baca Maliki. Ini juga ada satu salah yang banyak tidak sadar, tapi salahnya karena ikut lahjat Indonesia. Kalau orang Indonesia itu pakai A. Apakah di Indonesia ada huruf A atau pakai A? Gak ada A. Ada E. Ada E, ada I, ada A. Tapi kalau A, yang dalam bahasa Arab gak ada. Betul kan? Tapi yang Al-Quran itu harus pakai A, Ma, Ya. Semua huruf tipis harus levelnya seperti itu. A, Ya. Makanya jangan baca Maliki, Ma. Salah. Bukan Ma, tapi Ma. Bukan juga Me. Jangan kayak pakai huruf E. Bukan Me, tapi Ma. Ya. Kalau dalam lahjat Indonesia, bahasa Indonesia gak ada masalah. Tapi kalau dalam Al-Quran gak boleh. Karena Al-Quran bilisanin Arabiyyin mubin. Bukan karena orang Arab pintar. Ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran pakai bahasa Arab. Tapi kita kalau mau bilang siapa yang lebih pintar, orang Indonesia lebih pintar daripada orang Arab. Kenapa? Karena banyak qari, banyak orang-orang mutqin, walaupun lisannya, lidah bukan Arab. Ini lebih susah, lebih pintar. Tapi kalau orang Arab dari lahir sudah terbiasa. Gak ada yang susah. Dari lahir pakai A. Ya, makanya pahala orang Indonesia kalau baca Al-Quran yang fasih, pahalanya lebih besar insyaAllah daripada pahala orang-orang Arab. Ya, jangan baca Maliki tapi Maliki. Ya, kalau ketemu 2 kasrah atau 2 dhammah, hati-hati. Karena biasanya yang kedua, harakat yang kedua tidak mendapatkan haknya. Banyak yang baca Malik Yaumiddin. Malik. Tapi yang betul itu Malikiyah. Hati-hati karena kasrat kaf harus sempurna seperti lam. Malikiyah. Bukan likiyah, tapi likiyah. Berarti kalau ketemu 2 kasrah, 2 dhammah atau mungkin 2 fathah, biasanya yang kedua itu karena mulut kita sudah capek. Makanya tidak mendapatkan haknya. Seperti kasrah pertama. Jangan juga baca Maniki Yaumi. Banyak yang baca lamnya dari hidung. Maniki. Kalau lamnya dari hidung, ini bukan betul ya. Tahu betul ya. 3. Masih kan? Maliki. Kalau kita baca Maniki, keluarkan lamnya dari hidung jadi nun. Yang betul itu Maliki. Li. Bukan ni. Li. Maliki yaumi. Yaumi banyak yang baca yaumi. Jadi panjang. Kita bilang bahasa Arab tawallud atau tamtid. Sebenarnya ini fathah, pendek. Hanya fathah, gak ada mad. Tapi karena mungkin kita berlebihan jadi yaumi. Salah. Ada juga yang langsung mau masuk waw. Yaumi. Jadi fathahnya tidak sempurna juga. Kayak campur dhamma. Yaumi. Yang betul itu di antara dua-duanya. Maliki yaumi. Yaumi bukan yaumi, bukan yaumi. Ya, yang betul yaumi. Yaumiddin jelaskan kasrat mim. Middin bukan middi bukan mitin, ya. Tadi saya sudah sampaikan
Kalau ini termasuk salah yang besar, ganti huruf dal dengan huruf ta. Ini rubahkan makna. Semua mazhab bilang kalau kita baca mitin baki ta dan kita belum berusaha yang semampunya, salat kita tidak sah. Ya, hati-hati. Ya, bagaimana itu kita tahu kita sudah berusaha atau tidak berusaha semampunya? Semua orang tahu diri sendiri. Apakah masih ada waktu kosong kita tidak kasih untuk Al-Quran? Nah, kita harus muhasabah diri sendiri ya. Jangan bilang saya sudah 1 jam 2, enggak cukup. Kalau untuk HP kita gak hitung, mungkin 10 jam 12 jam tidur. Sebelum tidur kita pegang HP. Setelah bangun lupa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, langsung pegang HP. Matanya belum terbuka sampai pusing ya. Makanya kita harus kasih waktu untuk Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau sudah rasanya sudah puas, kasih hak lillahi ta'ala, kasih hak Al-Quran, barusan kalau mau santai gak apa-apa, halal. Saya tidak bilang gak boleh hidup, gak boleh jalan-jalan, bukan. Tapi waktu kita yang paling banyak untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua lillahi ta'ala, tapi untuk Al-Quran, untuk ibadah ya. Yaumiddi bukan yaumitti, middin ya. Maliki yaumiddin. Ya, kalau kita lanjut sampai akhir Al-Fatihah, mungkin nggak ada waktu untuk ada yang mau talaqi secara langsung. Coba nggak tahu mau yang mana. Kita lanjut sampai selesai Al-Fatihah atau kita ambil contoh. Mungkin nanti insyaallah bulan depan kalau saya datang insyaallah mungkin kita lanjut dari iyyaka na'budu. Bagaimana? Lanjut aja atau bagaimana? Nah, Bapak Ibu bila itu atau ada yang praktek untuk lanjut ya. Ya. Iyyaka, jangan baca iyyaka. Ya-nya bertasydid. Tapi juga jangan berlebihan sampai iyyaka, harus mengalir. Ya, berarti iyyaka salah. Iyyaka salah. Yang betul mana? Iyyaka. Kita tekan, kita kasih haknya, tasydidnya, tapi harus juga mengalir. Kenapa? Karena huruf ya itu termasuk huruf lin dan bersifat rakhawah. Iyyaka. Ada juga yang berlebihan iyyaka, kasih hunna. Ini juga salah. Iyyaka. Ini saja. Iyyaka. Iyyaka. Jangan baca iyyaka. Masalah fasahatul lisan yang tadi saya sampaikan bukan yaka tapi yaka. Iyyaka na'budu bukan na'budu, bukan na tapi na, mengalir, harus suaranya jalan. Na'budu, ini katamu dua dhamma. Biasanya kalau dua dhamma, dua fathah, dua kasrah, yang kedua itu tidak mendapatkan haknya. Jangan baca na'budu wa budwa, ini qalqalah. Yang betul na'budu wa budu wa ya. Jelaskan dhammahnya, jangan baca na'bu, bukan bo, bukan bodoh. Budu, na'budu, na'budu. Wa iyyaka sama, jelaskan kasrah, wa i bukan wa e. Wa iyya harus mengalir tasydidnya. Wa iyyaka bukan yaka. Nasta'in bukan nasta'in. Ya, bukan hamzah tapi ain. Nasta'i. Kalau ainnya keluar dari hidung, salah. Enggak boleh. Kalau ain campur sama hidung tidak boleh. Kenapa? Karena huruf-huruf yang keluar dari makhrajnya dan sama hidung juga itu dua huruf saja, nun dan mim. Selainnya tidak boleh campur sama hidung. Bukan wa iyyaka nasta'in. Ada satu salah juga mungkin banyak tidak sadar, nasta'in jadi yin, ujungnya yin, salah. Nasta'in harus mad 'arid lisukun, madnya harus sampai ujung, posisi lidah kita tidak berubah sampai masuk nun, harus stabil, bukan nasta'in, salah. Nasta'in, jangan lupa, jangan langsung tutup bibir biar tidak menjadi huruf mim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina
ada yang baca bagi bukan tapi i. Kemudian bukan ihdina, jangan ganti haknya dengan ha, bukan tapi ihdina, ha bukan ha. Jelaskan kasrat i sama di, ihdinasi bukan na, karena setelah huruf nun langsung ketemu sad. Kalau kita tidak hati-hati jadi ihdinas, na nun fathah na bukan na. Tapi kita kalau buru-buru tidak hati-hati jadi ihdinasi, bukan na tapi na. Ihdinasi, nasi. Kalau huruf sad itu banyak salah. Ada yang baca ihdinasi bagi sin. Kenapa? Karena memang huruf-huruf tebal kalau datang di posisi kasrah itu tingkat terakhir, tebalnya tidak kuat. Si beda dengan so, beda kan? Qi beda dengan ko. Makanya ada yang tidak hati-hati sampai jadi sin. Ini ihdinasi. Ini salah. Ini juga termasuk ganti huruf, salah yang besar. Walaupun ada qiraat lain, qiraat mutawatirah pakai sin. Tapi kalau untuk qiraat kita Hafs an Asim harus pakai sad. Ya, ihdinasi. Makanya jangan baca dengan sin. Jangan baca dengan shin. Jangan baca ihdinasyi. Banyak kan yang baca shi kan? Ihdinasyi. Ini juga salah yang besar. Jangan baca dengan monyong, bukan ihdinasi. Tidak perlu. Banyak yang salah faham, mikir kalau kita monyong hurufnya jadi tebal, gak ada hubungan. Apa yang buat tebal tipis? Pangkal lidah. Bibirnya gak kerja. Bibirnya kerjanya dengan harakat. Tapi kalau kita mau hurufnya tebal, harus naikin pangkal lidah. Itu namanya isti'la. Bukan ihdinasi. Salah. Nasi. Ya. Berarti gak boleh shin, gak boleh nasyi, gak boleh sin, nasi, gak boleh dengan monyong, gak boleh nasi. Ya. Yang betul itu ihdinasi. Jangan lupa na bukan na. Nasirata bukan ra tapi ra. Jelaskan tebalnya. Ra qal bukan taw. Jangan pindahkan tebalnya dari ta ke huruf lam. Bukan taw mustaqim, bukan taw. Lam sukun al bukan au. Al qal as-siratal. Tapi memang kalau kita kurang latihan susah. Kenapa? Karena kita mau langsung pindah dari tebal huruf ta ke huruf lam yang tipis. Qal bukan qal. Ihdinas siratal mustaqim. Jelaskan dhammat mim bukan mo. Al-mustaqim bukan mo tapi mu. Al-mu. Kalau masuk sin tarik lagi. Al-mus. Gak boleh lanjut monyongnya. Bukan al-mus. Salah. Al-mustaqim. Jangan baca al-musta. Bukan ta. Tapi ta. Al-musta. Bukan ta. Qim. Bukan kim. Hati-hati bukan kaf. Qaf. Qi. Walaupun tebalnya tidak kuat. Tapi tetap tebal. Karena sedikit lagi kalau kita tidak hati-hati jadi kaf. Jadi ki. Yang betul itu qi. Bukan qi. Jangan terlalu tebalkan. Ya, tebalnya tidak terlalu kuat karena tingkat terakhir. Ya, ada yang baca al-mustaqi, tebalkan taknya. Ada yang baca al-mustaqi, tipiskan qafnya. Yang betul itu tak tipis, qafnya tebal. Taqi bukan taqi, bukan taqi. Ya, al-mustaqi. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata sama. Siratal la bukan taw. Qal langsung masuk lam yang tipis. Qal ladzina. Sudah adanya? Belum ya? Siratal ladzina. Keluarkan ujung lidah. Ini zal bukan zai. Za alladzi. Kalau kita tidak keluarkan ujung lidah jadi huruf zai. Ya. Alladzina an'amta. Ada yang baca alladzina an'amta. Dua-duanya ain. Alladzina an'amta. Salah. Ada yang baca dua-duanya hamzah. Alladzina an'amta. Salah juga. Yang betul alladzina an'amta. Hamzah yang pertama hamzah. Alladzina
Yang kedua ain, an'a. Ya, jangan baca nunnya dengan qalqalah, bukan alladzina an'amta. Kalau kita buru-buru tarik lidah dari makhraj nun, jadi mantul, jadi qalqal alladzina an'amta. Yang betul bagaimana? Biar tidak mantul, kita tahan lidahnya di makhraj nun, alladzina an'a. Jangan tarik lagi dan harus mengalir suaranya. Alladzina an'amta. Suaranya jalan, gak boleh tarik lagi lidahnya sampai masuk huruf ain. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil, jangan baca khairil. Ya, ini termasuk juga salah yang merubahkan makna. Kalau ghairi itu kecuali, kalau enggak salah bahasa Indonesia, ghairil maghdubi alaihim, kecuali al maghdubi alaihim. Tapi kalau khairi itu kebaikan, beda banget. Ya, enggak mungkin al maghdubi alaihim punya kebaikan, enggak mungkin. Ya, ghairi pakai ghain bukan pakai kha, gha bukan kha. Ada juga yang baca ghairi pakai ra. Ini juga salah, jauh banget. Kalau ra itu di ujung lidah, ghainnya masih gha. Ya, atas tenggorokan, dekat dengan atas tenggorokan ya. Ghairi, jangan baca kha, jangan baca ra, tapi ghairil, ya-nya harus mengalir, bersifat lin dan rakhawah. Ghairil, jelaskan kasrat ra, ril bukan ril, bukan re, ri. Ril ma, bukan ril ma, bukan ghairil ma, tapi al-ma, ghairil maghdubi. Ghainnya al-maghdubi harus tebal juga, bukan al-maghdubi. Banyak yang baca al-maghdubi, salah. Ya, mim tipis, ghainnya tebal. Gak boleh dua-duanya tebal, gak boleh dua-duanya tipis. Gak boleh al-magh, gak boleh al-magh. Yang betul al-maghdubi, mim tipis, ghain tebal. Bukan dubi tapi bubi, bod bukan dal. Jangan baca al-maghdubi, kalau dubi itu dal. Al-maghdubi, jelaskan kasrat ba, jelaskan fathat ain, bi alaihim. Biasanya dibaca al-maghdubi alaihim, b bukan b tapi bi. Al-maghdubi alaihim wala. Ini namanya izhar syafawi. Kita harus baca huruf mim itu dengan cara yang jelas, izhar. Tapi ada juga satu salah yang banyak tidak sadar. Apa itu? Banyak yang baca alaihim wala, buru-buru masuk waw. Normal kalau kita mau masuk waw pasti kita monyong. Alaihim wala, kita mau masuk waw pasti makhraj waw itu dengan apa? Dom, monyong, wa. Makanya kalau kita buru-buru pindah dari mim, him wala, jadi him wala, jadi himu, mimnya kayak kena dhamma. Yang betul itu alaihim wala. Harus kasih hak dulu, sifat bainiyah. Harus mengalir dulu. Him wala, bukan him wala. Him wala, bukan waladda, bukan wala. Wala, lamnya tipis. Waladda. Jangan baca waladda, karena ada istitalah. Istitalah itu harus dipanjangkan dodnya dalam makhrajnya. Jangan baca walad ta, mulainya dod, ujungnya ta, bukan walad ta. Walad ba. Tebalnya harus yang paling kuat. Kenapa? Karena posisinya fathah dan kata mumad bil alif. Apalagi huruf dod termasuk huruf itbaq. Itbaq itu tebalnya harus lebih kuat. Semua lidah kita naik atas. Bo bukan bu. Banyak yang pakai bom, bu, mikir ini namanya itbaq. Bukan, itbaqnya gak ada hubungan dengan bibir, itbaqnya ada hubungan dengan lidah. Bo bukan bu, jangan monyong. Madnya namanya mad lazim musaqqal kilmi, atau kalau kita di Arab bilang kalimi musaqqal. Dua-duanya betul, kalimi musaqqal. Kalau kita dengar mad lazim berarti harus 6 harakat, gak boleh di bawah 6 harakat. Lazim berarti 6 harakat. Ya. Waladdallin.
Bagaimana cara kita masuk dalam niat? Apakah kita harus tekan atau kita harus kasih dua harakat? Ada yang baca waladdallin, salah. Gak ada gunnah, tapi ada tawassut, harus mengalir sedikit. Dan kita harus tekan, itu namanya nabr. Waladdallin, tapi jangan terlalu berlebihan, jangan waladdallin, itu salah. Yang betul waladdallin. Ya, kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulang. Amin. Sekarang kita langsung salat isya sudah selesai atau ada soal jawab pertanyaan? Kalau ada boleh. Azan dulu ya. Ya, berarti kita tunggu azan dulu. Kemudian setelah selesai azan kita sebentar. Ya, boleh. Silakan. Yang mau azan silakan. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
Bapak Ibu, siapa yang ingin tampil baca Al-Fatihah khususnya Imam Rawatib, Alfan, Pak Soni. Mungkin kita satu contoh dari ikhwan, satu akhwat. Satu laki-laki, satu perempuan. Silakan Pak. Ta'awuz dulu Ustaz. Silakan dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau ta fathah jangan pakai to. Jangan pakai dom, bukan to, tapi to, bukan. Minasyaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu panjangkan mad tabi'i, bukan bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Haknya bukan al-ha, bukan ha, al-ha. Dan ain juga bukan a. Harus pangkal lidah di bawah. Al-ha dan al-a. Tipis dua-duanya. Alhamdu Rabbil a. Ulang lagi Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bukan maliki. Mad tabi'i dua harakat. Maliki. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terus tapi bukan tol, tapi tol. Lamnya tipis. As-siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan an'amta ya, jangan mantul, bukan an'amta, an'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bacaan Bapak bagus, tapi perlu latihan lagi. InsyaAllah tidak lama lagi bisa mendapatkan ijazah. Salah Bapak itu mad tabi'i terlalu panjang, ain sama ha. Jadi tebal sedikit, kayak tebal ha. An'amta jadi mantul, bukan an'amta. Ya. Yang terakhir itu jangan monyong, jangan pakai ihdinas atau as-sirat jangan. Kalau setiap huruf tasydid, huruf tebal jangan monyong, gak ada hubungannya. Barakallahu. Kita ambil satu lagi dari ibu. Ibu, siapa yang ingin tampil bacaan Fatihah? Silakan ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tebalkan lagi to sama ra. Qanirra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Haknya ibu nirrahihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya agak jelas ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan Rabbil, bukan B tapi bi. Rabbil dan jangan baca bil'a. Jangan buru-buru tarik lidah dari makhraj lam. Bil'a harus mengalir. Bil'a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tepiskan ainnya, bukan ta'i. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Bukan tapi ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan B tapi bi. Ghairil maghdubi bukan bi'a. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, mantap ibu. Bacanya bagus, Masya Allah. Tidak lama lagi juga bisa Insya Allah mendapatkan ijazah. Ya, tapi mungkin suaranya juga kurang jelas. Sini, suaranya kurang jelas ya. Cukup ya, Pak. Insya Allah, cukup dulu Insya Allah. Yang penting kita istiqamah setiap hari. Enggak boleh satu hari lewat kita jauh dari Al-Quran, tidak benarkan bacaan kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall." Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang konsisten, yang istiqamah walaupun sedikit. Lebih bagus kita setiap hari walaupun 10 menit. Tapi setiap hari. Lebih bagus daripada satu hari 2 jam tapi 1 minggu kita malas. Ya, setiap hari kita harus bersama Al-Quran. Kalau istiqamah insyaallah pasti bacaan kita akan betul insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa semuanya tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyat, ya. Luruskan niatnya, ista'antu billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dan yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya akan betul, akan fasih, tapi harus sabar dan harus istiqamah. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu tausiah dari Syekh Muhammad Ali Al-Ghim. Mudah-mudahan bisa membawa pencerahan bagi kita semuanya. Dan bagi jamaah yang ingin belajar lagi, sudah ada link YouTube-nya, nanti bisa dibuka, dipelajari. Dan kalau nanti dirasa ingin ijazah dari Syekh Muhammad Ali Al-Ghim, nanti bisa kita koordinasikan dengan Pak Koko. Barangkali nanti didatangkan lagi di sini untuk menguji kemampuan kita. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का
खामोशी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no. Just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here and you're always near, and I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। So many bright stars like diamonds in the sky. Oh, it makes me wonder anyone can be blind to all the signs so clear. Just open your eyes and I know without a doubt you will surely see the light. तेरी ही दुनिया तेरी ज़मीन, ये कहकर शाहे तू है करीम मेरे मौला, सुन ले दुआ हम बेबस है तेरे बिना, रोशन कर जमा। ऐसा जुल्म न किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no. Just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here and you're always near, and I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। So many bright stars like diamonds in the sky. Oh, it makes me wonder anyone
उसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है, काम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है, काम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है, काम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही